Boleh Kalau dong menurut saya, cerita apa saja sih yang mungkin bisa menjadi contoh bagi mitra muslim, menjadi pembelajaran buat kita semua, agar ketika kita pada fase terpapar COVID-19 ini, kondisi kita akan lebih baik, lebih kuat, sehingga bisa mengalahkan virusnya, begitu. Apa yang dilakukan, Kang Teddy? ini agak-agak aneh ya, agak-agak aneh sebetulnya ya. Ada hal yang spiritual yang saya lakukan gitu. Tapi saya bukan mau ria, tetapi ini berbagi saja. Ternyata hal ini juga teralami oleh Agim saat sekarang, yaitu merojaah. Merojaah juga zikir dan sholawat. Karena pada saat itu betul-betul saya tidak ada kegiatan lain selain menanti tubuh saya jadi sehat kembali. Jadi dalam pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran tentang akhirat. Gitu. Karena kita sudah pasrah, ya sudah pasrahlah saja, sudah. Tapi sebagai orang yang beriman, coba beriman kepada diri ini, kita mengingat hal-hal yang ada dalam spiritualitas kita. Ternyata murojaah, zikir, dan sholawat itu membuat rasa sakit kita terkurangi, betul. Jadi keluhan-keluhan kita tentang sakit itu terkurangi, sangat terkurangi. Terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan dari para medis yang selalu menanyakan, Mas, sesek nggak? Alhamdulillah, kondisi ronsen seperti itu harusnya sesak bukan main. Tetapi sepanjang saya sakit, sesak itu hilang, nggak ada. Kenapa ya? Saya tuh tidak tahu jawabannya. Tahu jawabannya itu setelah saya sehat dan berbagi dengan orang-orang dan membaca tentang literatur dan kesaksiannya Agim. Ya, ternyata itu yang membuat tentram. Karena Mas ya, sakit itu bukan hanya soal sakit fisik, tetapi mental betul-betul diuji. Karena pada saat sakit itu apa yang keluar dari mulut itu ya, itu adalah finalnya. Misalnya setiap hari saya yang, suster, saya mau pulang, suster, sakit, itu. Tolong, saya sakit, tolong. Ada yang seperti itu. Ya ada juga yang, ya Allah, sakit. Ya, ada juga. Ada yang berzikir kedengar, walaupun lirih gitu ya. Jadi sesuatu tuh pasti terekspresikan dari mulut. Kadang-kadang ya cuma, aduh, itu kelihatan dari mulut itu seperti kesaksian tubuhnya. Apa yang harus dilakukan finalnya dalam mulut itu seperti itu. Karena sudah tidak berdaya, apalagi ini yang harus dikatakan. Dan itu di rumah sakit itu ya bunyi semua. Belum lagi ada yang marah-marah, belum lagi ada yang banting-banting ini itu. Itu persis seperti sesuatu padang mahsyar. Karena orang yang parah itu tidak memakai baju sehelai pun kecuali memakai pampers. Berak di pampers, buang air di kateter, dijarikan di bawah kasur, sangat tidak berdaya. Darah di mana-mana karena kemarin keluar darah. Aduh, sedih. Sedih banget. Saya nahan nangis kalau cerita ini. Kebayang Kang Teddy ya, ini jujur aja saya baru dengar cerita yang bisa dibilang serem itu begitu Kang Teddy ya. Di dalam ruangan Iya. yang semuanya orang yang memang antara hidup dan mati Kang Teddy ya. Karena memang COVID ini cepat sekali fatality rate-nya juga sangat tinggi dalam hitungan jam ataupun hari begitu ya. Dan kebayang ya sedikit cerita yang tadi disampaikan oleh Kang Teddy. Dan Masya Allah, ya. Ini menarik juga apa yang tadi dikatakan. Ya. Mas Kohar belum tahu ya bahwa dalam satu bangsal itu bisa 8 orang dan campur laki perempuan. Laki perempuan itu tidak memakai baju, apalagi perempuan itu tidak memakai baju. Semuanya pakai pampers saja. Pada saat mereka tidur dan lasak, ya tentu selimutnya terlepas dan sebagainya. Itu kita udah kayak padang mahsyar kan? Tidak peduli aurat siapa.
Itulah kondisi orang sakit gitu ya. Kesulitan juga saya tuh jadi tahu bagaimana saya harus sholat dalam keadaan seperti ini. Najis di mana-mana. Mana kita harus sholat pada saat ada najis di Pampers misalnya gitu. Saya jadi, aduh, ilmu agama saya jadi kurang sekali gitu. Kenapa? Menyesal tidak mempelajari ilmu agama, menyesal tidak mendalami agama pada saat sakit. Apalagi pada saat meninggal nanti. Aduh, saya menyesal tidak bersedekah. Aduh, saya menyesal tidak sholat. Aduh, saya menyesal tidak berbuat baik di dunia. Itu tuh terasa pada saat sakit. Padahal sakit hanya gerbang kematian. Bukan kematian, gerbangnya saja sudah begitu. Itu loh, Mas. Masya Allah. Menarik sekali Kang Teddy, dan ini juga pembelajaran buat kita semua. Dan memang tujuan dari talk show ini adalah seperti itu ya, bahwa kita belajar, mengevaluasi diri, dan juga berbagi pengalaman untuk kehidupan kita ke depan yang lebih baik lagi. Masya Allah. Baik, Kang Teddy, apa yang barusan Kang Teddy sedikit ceritakan ini juga nanti akan menjadi pertanyaan saya pada sesi berikutnya. Hikmah apa yang sudah dirasakan Kang Teddy selepas melewati fase yang sangat menakutkan bagi semua orang? Pertama, terpapar COVID-19 saja ini kekhawatiran kita luar biasa. Belum lagi ketika kita divonis positif COVID dan harus di ruang isolasi yang tadi Kang Teddy katakan, Masya Allah, kita jadi ikut ngeri ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan Kang Teddy itu membuat kita semakin aware untuk peduli dan juga sehat dari COVID-19. Begitu. Kang Teddy, hikmah apa yang sudah Kang Teddy dapatkan selepas melewati fase yang paling ditakuti orang saat sekarang, terpapar COVID-19? Di awal Kang Teddy sempat katakan bahwa Kang Teddy biasanya terima job apapun, kesempatan apapun, ambil saja begitu. Jujur saya melihat Kang Teddy agak kurang aware ya, agak kurang serius ini untuk mengantisipasi COVID-19. Terus kemudian Kang Teddy menghadapi situasi yang betul-betul di luar sangkaan selama ini. Kemudian Kang Teddy juga tadi sempat cerita bahwa aduh ini dalam kondisi kayak gini kita nyesel banget, kenapa nggak belajar ilmu agama sih, fikih ketika sakit, apalagi fikih nanti pada saat kita sudah tidak ada bagaimana begitu ya. Ini sebuah pengalaman yang menarik. Apalagi Kang Teddy? Begini, psikologis orang jadi berubah betul. Aduh, maaf ya, agak emosional. Ya, Kang Teddy emosional dan Kang Teddy ini menangis, mitra Muslim ya. Jadi memang pasti ini pengalaman yang tidak bisa dilupakan, yang sangat membekas begitu ya dalam ingatan. Iya, gini. Setelah melewati ini ya, fase-fase yang sangat luar biasa ini, saya yakin setiap orang akan berubah. Aware terhadap orang lain. Jadi lebih banyak memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Padahal diri sendiri yang menderita. Seperti gini. Setelah keluar dari rumah sakit, saya agak-agak sebel melihat anak kecil main-main nggak dikasih masker di tempat umum. Terus saya lihat orang tuanya tuh, ibunya hamil lagi. Nggak pakai masker. Masuk ke Alfamart, Indomaret gitu. Saya mau masuk, saya pengen keluar lagi. Itu karena aware gitu. Andai saya bawa selalu masker, saya bagiin tuh masker sama mereka. Pakai nih gitu. Mereka nggak tahu penderitaannya pada saat serius sudah dirawat dan punya sakit bawaan. Nah, di rumah sakit pun begitu. Pada saat saya udah mulai sehat, segar gitu ya. Sedangkan rekan-rekan pasien kita sebelah-sebelah itu masih mengeluh sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya tuh itu ingin jadi asisten perawat gitu. Dan di sana itu perawat semuanya memakai APD, sehingga saya tidak bisa mengidentifikasi si ini siapa yang sudah menolong saya. Nggak ada namanya di sini karena APD setiap hari dibuang. Cuman kelihatan saja matanya dan keringatnya gitu. Mas panas ya? Ya panas Pak.
Di sini kan AC dingin, nggak kerasa. Nggak kerasa. Mereka hanya menolong kita 3 jam. Setelah 3 jam, dia tidak kuat lagi untuk memakai APD. Mereka buka. Pada saat penggantian shift, itu kosong. Tidak ada yang jaga. Tidak ada orang yang kuat diam pakai APD untuk terus menjaga kita gitu. Enggak. Shift. Pada saat shift itu ada kekosongan waktu. Pada saat kekosongan waktu itu pasien bisa saja ada hal-hal yang darurat. Misalnya infusnya copot sehingga darahnya berceceran keluar gitu. Sampai kasur tuh darah semua. Mau panggil paramedis bagaimana? Inilah sedang jeda shift. Jeda shift tuh bisa 2 jam, 3 jam lagi. Saya yang sehat, siapapun yang sehat turun, lihat-lihat, benerin. Padahal kita masih juga pakai infus. Benerin infus orang. Lu, saya nggak bisa kencing, tolong nggak bisa kencing. Kabel kateternya, aslang kateternya kelipat. Kita yang bener-benerin kateter itu kencing dari alat kelaminnya ke ember di bawah ya. Itu pakai selang. Kita yang bener-benerin. Itu dari situ tuh, apa ya namanya, merubah diri kita. Semoga nanti setelah keluar dari rumah sakit tetap bisa begitu gitu. Peduli terhadap orang, lebih peduli terhadap penderitaan orang. Karena kita sudah tahu penderitaan kayak seperti ini oleh kita gitu. Jadi kita lebih apa namanya? Seperti orang berpuasa. Bagaimana sih orang miskin tidak bisa makan? Lapar kayak gini. Bagaimana orang menderita? Karena kita pernah menderita kayak begini. Itu merubah secara psikologis, merubah mindset dan perilaku. Betul, Mas. Banyak yang lainnya. Berapa hari di ruang isolasi yang ini tadi saya lihat bahwa banyak sekali dari fase berada di ruang isolasi ini, Kang Teddy, dimunculkan dari ulasan atau perasaan Kang Teddy ini bahwa kondisi sulit, kondisi yang sangat menyedihkan, kondisi yang tidak berdaya ini bisa menggugah yang tadi Kang Teddy merubah secara psikologi begitu ya. Kang Teddy berapa hari di ruang isolasi? Sampai saya tidak tahu hari, Pak. Saya sampai masih syukur tahu jam. Itu pun lihat di jam dinding tuh jauh gitu ya. Saya tidak tahu ini tanggal berapa, hari apa. Handphone kan sudah disita. Saya tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Saya sampai kalau mau tanya hari atau tanggal, tanya sama paramedis yang lewat. Mas, tanggal berapa sekarang? Hari apa? Hari Jumat. Oh, waktunya Jumatan ya. Gitu. Masya Allah. Oke. Jadi kita tuh seperti nggak tahu apa-apa gitu Mas di situ tuh. Jadi banyak merenung, banyak kontemplasi. Itulah melepaskan diri dari kesibukan duniawi itu seperti begitu. Berdiam diri, merenung, menata lagi sikap hidup kita kayak apa. Justru pada saat sakit. Jadi saya yakin, kenapa sakit itu penggugur dosa? Karena itu adalah tempat kontemplatif atau muhasabah diri. Penggugur dosa itu bukan hanya karena kita tersiksa oleh sakitnya, tetapi pada saat itu kita jadi berpikir, oh kita harus berubah ya. Oh kita harus. Selalu orang sakit itu selalu berjanji, kalau sudah sehat pasti aku begini, begitu. Pasti akan lebih baik lagi. Walaupun kenyataannya tidak ya, gitu ya. Ya saya juga ya, kekurangan. Kenapa waktu sakit murojaah pada saat sehat enggak juga gitu. Nah itulah. Kalau saat sehat balik lagi ke hal-hal semula yang penuh godaan. Ya gitulah Mas. Baik, Masya Allah. Oke. Kang Teddy, ini tadi juga menarik Kang Teddy, banyak yang ketika ditanya hikmah ini malah betapa peduli dengan orang lain. Apa yang berubah dari Kang Teddy dengan keluarga ini? Aduh, ini ceritanya lain lagi nih. Pada saat saya mau pulang ke keluarga di Bandung,
tidak ada satupun mobil sewaan dan supir yang bersedia mengantar saya dan menjemput saya dari rumah sakit RS Tarakan ke Bandung. Alhasil saya tidak bisa ketemu dengan keluarga. Saya jadi di Jakarta cari tempat yang bisa isolasi mandiri karena harus isolasi mandiri lagi 2 minggu ya. Saya tuh menyalahkan juga gitu. Ya Allah, apalagi ini gitu. Di Bandung sudah disiapkan ruangan, tempat, dibersihkan agar saya bisa isolasi selama 2 minggu di Bandung. Di loteng, di pojok, dan dibersihkan. Tapi tidak bisa terlaksana. Kenapa ini gitu? Kesal juga gitu. Jadi saya sama saudara saya di Jakarta mencari tempat yang sunyi di Bandung untuk isolasi mandiri. Sebelum saya di tempat ini ya. Tetapi apa yang terjadi di Bandung semuanya positif tiba-tiba. Apalah jadinya kalau saya datang dalam keadaan seperti ini, baru pulang dari rumah sakit, harus isolasi mandiri di sana, tiba-tiba mereka positif. Saya bisa disalahkan kan? Wah, gara-gara ada yang baru sembuh datang ke sini, semua jadi sakit positif. Alhamdulillah saya tidak ke Bandung. Kalaupun ke Bandung pasti saya disalahkan. Yang di Bandung kena dari siapa? Nggak tahu. Sekarang ini semua tuh COVID itu sudah merangsek, mendekat kepada komunitas kita, keluarga kita. Yang dulunya jauh-jauh di sana, di Cina, sekarang sudah mendekat kepada keluarga kita, pada teman-teman kita, lingkungan kita, anak-anak nasyid. Hati-hatilah, Mas. Jadi itulah, segala sesuatu ketentuan Allah itu ada, di sananya itu ada ceritanya gitu. Gak usah nyalah-nyalahin. Pasrah ikhlas aja. Oh harus begini ya, sudah. Pasti di sananya ada sesuatu. Iya betul. Ternyata di sananya ada sesuatu. Harusnya kita bersikap gitu terus. Sepanjang ikhtiar bagus, tapi di sananya itu ada ikhlas. Jangan ngotot, jangan nyalah-nyalahin siapapun. Begitu. Masya Allah. Luar biasa ceritanya. Ada sapaan dari sejumlah mitra muslim. Ya, ini ada Ibu Miati menyapa juga. Kemudian Pak Sanimin. Ada juga, ya Allah Kang Teddy, semoga yang sehat sadar prokes ya Kang Teddy. Ini dari Dr. Heri Slamet, SPOG. Ya, dokter juga sedang mendengarkan dan itu adalah nasihat pesan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini ya cerita dari Kang Teddy ini kan luar biasa dan kita jangan abai, jangan meremehkan COVID. COVID nyata adanya. Jadi kita jangan abai, tidak boleh takut berlebihan juga, tapi bagaimana kita bisa waspada agar kita jangan sampai terpapar COVID Corona ya. Jadi Kang Teddy sudah cerita keluar jangan parno. Orang tua abai, jangan parno juga ya, begitu ya. Tapi intinya kita tetap jangan parno. Kang Teddy, saya pernah proporsional aja. Proporsional. Saya pernah dengar cerita Agim juga, katanya waktu sujud berlama-lama itu bisa meluarkan dahak yang banyak. Agim menyampaikan sampai 1 gelas begitu. Betapa sujud dan doa religiusitas kita bisa menjadi solusi juga bagi problem kesehatan kita juga rupanya ya. Tadi Kang Teddy cerita banyak bersolawat, murajaah juga. Ternyata ini menjadi sebuah solusi begitu ya untuk meringankan beban sakit kita yang lain. Apa yang lain yang berkaitan dengan keagamaan yang Kang Teddy rasakan banget begitu? Saya yakin Kang Teddy selamat dari corona ini juga karena doa teman-teman. Kang Teddy sudah lama berdakwah, senada sudah menggaungkan sholawat menjadi naik kelas, ini kan luar biasa. Bagaimana Kang Teddy? Betul. Ada satu hal lagi ya. Ini bukan ria, mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Saya sering bantu teman yang memberi makan kepada teman-teman adik-adik yatim piatu di hari Kamis kalau mereka buka puasa, hari Jumat pada saat setelah Jumatan. Itu tuh saya kirim-kirim. Karena saya punya usaha catering dan mereka, tolong Kang Teddy, saya pesan sekian, saya cateringnya tolong kirim ke yatim piatu.
Saya setir sendiri, saya kirim ke mereka. Jadi anak-anak yatimnya jadi dekat sama kita. Kan setiap Kamis ketemu, setiap Senin Kamis puasa, mereka buka puasa. Jumat, setelah Jumatan mereka makan. Senin, Kamis, Jumat. Sering ketemu kan, malah akrab. Pada saat saya sakit, rekan saya meneruskan dan rekan saya mengatakan bahwa kepada mereka memberitahukan bahwa saya kena COVID dan dirawat serius. Tiap hari mereka doakan. Dan doa mereka itu seperti terasa. Setelah pulang sakit begini, apa yang membuat saya tidak merasakan sakit berlebihan gitu. Pada saat saya sakit di paru-paru saya, perawat pun selalu bertanya, sesak? Kok nanya-nanya sesak terus? Saya tidak sama sekali, tidak pernah sesak gitu. Walaupun pada saat, kenapa mereka bertanya sesak terus? Karena mereka lihat ronsennya, ronsen seperti ini harusnya sesak banget gitu. Tidak sesak. Sehingga kata dokter teman saya ini, keadaan Kang Teddy harusnya harus pakai ventilator. Ventilator itu berhari-hari kita harus dipingsankan. Ini kalau lihat keadaan secara ronsen, ini harus ventilator. Tapi kenapa saya lepas dari ventilator? Itu yakin karena doa semua. Doa semua. Masya Allah. Kang Teddy menceritakan dengan berurai air mata mitra muslim, bahkan sebelum kita ngobrol pada saat komersial break, saya nanya Kang Teddy begitu, karena memang kita sedang live Zoom juga, Kang Teddy nangis ya. Jadi dikatakan saya sebenarnya menahan tangis begitu. Memang ini adalah pengalaman yang sangat berharga, yang sangat menyentuh, dan saya yakin pengalaman nilai-nilai ini juga menular kepada Anda. Baik, luar biasa, Masya Allah luar biasa. Kang Teddy, ada pesan yang ingin disampaikan barangkali? 1 menit saja. Radio Suara Muslim FM ya. Jangan cuek ya. Kita aja lihat di Mekah, umrohnya sudah seperti itu gitu ya. Semua peduli dengan protokol kesehatan. Kalau kita sendiri tidak peduli protokol kesehatan, ya bagaimana kita menghindar? Kita peduli protokol kesehatan saja, kita bisa kejeblosan, bisa kecolongan, apalagi tidak peduli. Bagi mereka yang cuek dan merasa menantang-nantang COVID, ya mungkin mereka masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Setiap orang pasti punya takdirnya masing-masing. Tetapi kita harus ikhtiar dalam menjaga diri dan kesehatan kita dan keluarga. Ikhtiar untuk itu ya. Terima kasih Kang Teddy Tardiana, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, rasanya cepat sekali ya waktu berjalan. Obrolan kita sudah selesai dengan Kang Teddy. Dan ini dia lagu penutup, lagu spesialnya, terbarunya Kang Teddy. Jangan lupa di request di Suara Muslim ya. Produser Elsa Karin, saya Abdul Qahar pamit. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teddy seru banget. Aduh, dramatis ya. Bener cerita Kang Teddy deh. Harusnya segmen ini cuma bicara pandemi deh. Wise next deh. Iya boleh. Jadi konsep saya itu sebenarnya 30 menit COVID, 30 menit lagi Wise. Tapi ternyata bicara COVID panjang ya, seru juga ya. Iya sih. Kang Teddy. Soalnya penderita. Ya. Makasih banyak. Sama-sama Pak Kohar. Salam buat Bu Elsa. Siap. Buat semuanya ya. Mohon maaf sudah bikin Kang Teddy nangis. Saya selalu begini kalau misalnya cerita tentang ini. Ya. Cerita Kang Teddy seru kok nggak ada di online ya? Enggak. Habis saya kalau diajak begini aja baru ngomong, kalau nggak diajak. Ya. Segera kasir. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.